Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Aihodo menjadi pangurupio diau jala tarbainau marolopolup dilinggum niaka habongmu. Engkau telah menjadi pertolonganku. Daud memiliki banyak pengalaman soal kesulitan maupun kemudahan, soal kesejahteraan dan penderitaan, soal kesuksesan dan bahkan kegagalan, serta banyak pengalaman lainnya. Keyakinan Daud sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur ini bisa kita lihat dalam kisah yang dituliskan dalam kitab 2 Samuel tentang peristiwa-peristiwa yang mengguncang kehidupannya. Tindakannya hampir menyamai keyakinannya selama masa penuh kekacauan tersebut. Ketika bersembunyi dari para musuhnya di padang gurun di Yehuda yang tandus, Daud merasa sangat kesepian. Dia merindukan seorang teman yang bisa dia percayai untuk meringankan kesepiannya. Tidak heran dia berseru, "Ya Allah, jiwaku haus kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair." Jika kita sedang merasa kesepian atau rindu akan sesuatu yang dapat menolong kita, ingatlah pada doa Daud, Allah sendiri yang bisa memuaskan kerinduan kita yang terdalam. Sepanjang malam-malam yang tidak menyenangkan dan tanpa tidur, Daud berpikir mengenai Allah. Bukannya berusaha untuk tidur dengan cara menghitung domba atau mencari aktivitas yang lain. Dia merenung tentang gembalanya, yaitu Allah. Daud mengingat semua cara yang telah Allah pakai untuk menolongnya, dan dia menyambut hari berikut dengan kidung pujian. Pada saat teduh atau malam di mana kita sulit tidur, gunakanlah kesempatan itu untuk menghitung kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya kepada kita. Berbuat secara demikian akan membuat kita jauh lebih bisa tenang daripada hal-hal duniawi yang menurut kita kepadanya kita dapat bergantung. Dalam perenungan Daud di masa menghadapi kesulitan tersebut, maka muncullah kesaksian dalam dirinya dengan mengatakan bahwa sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Terlihat jelas dengan kata sungguh, menyatakan bahwa kesaksiannya atau pernyataannya merupakan hasil dari perenungannya di tengah keadaan sulit, keadaan yang membuat dia merasa kesepian. Namun keadaan tersebut justru menolong Daud untuk merenung dan mengingat kembali bagaimana Allah senantiasa menolongnya, bagaikan seorang gembala yang menolong domba yang digembalakannya dalam segala keadaan tanpa menghiraukan tantangan yang akan dihadapinya. Pikiran seorang gembala adalah bagaimana menyelamatkan domba yang digembalakannya. Demikian Daud merefleksikan Allah yang menolongnya dalam segala keadaan. Kesaksian yang demikian perlu sekali kita gumulkan di tengah keadaan kita yang sekarang ini. Ketika kita harus menjalani masa isolasi mandiri, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita diminta sebisa mungkin di rumah saja melakukan semua aktivitas kita, maka waktu ini kita pergunakan untuk merenungkan bahwa Allah sungguh adalah penolong kita. Bukan malah sebaliknya semakin menanamkan kesepian ke dalam pikiran kita yang justru akan membuat kita semakin tertekan dan menggiring kita tidak memiliki pengharapan. Walaupun kita harus menjalani isolasi mandiri, menjalani waktu dalam kesendirian kita, maka pandanglah itu sebagai waktu yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk merenungkan segala hal yang telah Tuhan perbuat bagi kita, dan akhirnya akan menghasilkan suatu kesaksian tentang Allah dari masa perenungan kita tersebut. Mengisi waktu dengan merenung bersama dengan Allah, mengingat semua yang telah Allah lakukan bagi kita akan menolong kita untuk bersorak-sorai seperti Daud yang mengatakan bahwa di bawah naungan sayap Tuhan, Daud sanggup bersorak-sorai. Sebab dampak dari kesaksian yang berasal dari perenungan akan membantu dia untuk bersorak-sorai meskipun dalam penderitaan dan dalam pengejaran musuh yang menginginkan nyawanya. Tanpa kesaksian yang berasal dari perenungan akan perbuatan Allah, maka kita tidak akan sanggup bersorak-sorai. Jangankan bersorak-sorai,
mungkin saja kita akan jatuh kepada keluhan-keluhan yang terus keluar dari kita, sebab kita tidak sanggup melihat bagaimana Allah menolong kita. Sahabat yang baik hati, tentunya kita menginginkan kita sanggup bersorak-sorai sebagaimana pemazmur yang bersorak-sorai di bawah naungan sayap Tuhan. Terlebih dalam menghadapi keadaan sekarang ini, mungkin saja kita mengatakan bagaimana mungkin saya dapat bersorak-sorai sementara semua dalam keadaan sulit sekarang ini. Justru dalam keadaan sulit inilah kita dapat melihat bahwa hanya Allah saja yang menjadi pertolongan kita. Hanya Allah saja yang mengizinkan kita merasakan kehidupan hingga saat ini. Bersaksilah melalui pengalaman kehidupan kita masing-masing bahwa sungguh Allah adalah penolong kita dan kita sanggup bersorak-sorai di bawah naungan sayapnya walau keadaan sulit sekalipun. Tuhan Yesus memampukan kita, membuka mata iman kita untuk melihat tindakan Allah, tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan menginginkan kita bersorak-sorai dalam segala keadaan sebab kita berada di bawah naungan sayapnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh merasakan tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah penolong kami yang sejati dan kami ingin bersorak-sorai bagaimanapun keadaan yang kami hadapi. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kami sanggup untuk mensyukuri segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.